Countdown 10 hari menuju perayaan Hari Raya Sangkakala 1 Tishri 5786. Yung teruan peniupan sangkakala hari Yahweh yang mulia, pesta kawin anak domba, penggenapan ditetapkan, semua mempelai berjaga, orang kudus dan malaikat semuanya bersukaria gembira menyambutnya. Tuhan Yeshua akan datang di awan-awan, penuh dengan kemuliaan, menutupi matahari. Seluruh bumi pun bergelap, 3 hari 3 malam Dia datang, segera datang menjemputku, semua mempelai kudusnya, oh marilah. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Yeshua, Hamasiat dari Yahweh, anak domba sembelihan. Darahnya sudah tercurah, penebus dosa manusia. Oh, berbahagialah yang datang dan bertobat pada sumber kehidupan yang abadi. Satu nama di bawah langit, dialah Yeshua Hamasiat. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapak Yahweh, kami sambut Dafar Elohim, Dafar Adoni Somasia, dan biarlah Engkau sendiri yang memimpin kami dari awal hingga akhir dari ibadah sabat kami. Di dalam nama Yahweh Elohim Sebaot, Besem Adoni Somasia Wirakodes, kami sambut Dafar Elohim, Dafar Adoni Somasia. Haleluya, amin. Ya, silakan duduk, mempelai Adoni Somasia. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom buat kita semua, mempelai Adoni Somasia yang hadir secara offline maupun juga secara online. Ya, puji Bapak Yahweh, saya akan menyampaikan visi misi dari pelayanan YH Ministry supaya kita memahaminya. Kita memiliki visi yaitu siap masuk ke Samaim, diangkat hidup-hidup tanpa mengalami kematian. Ya, jadi kita tidak mengalami kematian, kita terbang ya ke awan-awan, di mana Adoni Somasia sudah menunggu kita di awan-awan kemuliaannya,
dan kita diubahkan. Ya, tubuh kita ini diubahkan menjadi tubuh kemuliaan, tubuh kekal, tubuh abadi, tidak akan mengalami kematian. Itu yang disebut dengan rapture. Itu visi kita. Kita memiliki pelayanan kantor pusat di Samaim, Yerusalem Baru. Ya, Samaim itu surga, ya. Artinya dari sanalah pelayanan kita berasal. Dan kita memiliki Gembala Agung Sinode Pusat YYRH Yahweh Yeshua Hamasya Ruach HaKodes Ehad. Inilah Gembala Agung Sinode Pusat kita, ya. Jadi bukan manusia. Kita saat ini berada di zaman akhir, di mana semua penggenapannya sudah digenapi sebagian besar dan tinggal menunggu penggenapan terakhir, yaitu rapture. Ya, itulah tadi yang diangkat hidup-hidup tanpa mengalami kematian, itu disebut rapture. Karena rapture ini adalah peristiwa terbesar dalam sejarah manusia maupun juga dalam sejarah Samaim, sejarah surga. Karena ini satu-satunya, ya, sekali untuk selama-lamanya. Dan rapture ini sudah dirancangkan sejak sebelum permulaan dunia, dan kejadiannya hanya sekejap mata. Itulah visi kita. Kita memiliki misi siap untuk rapture, siap untuk masuk ke Samaim, siap untuk menyambut kedatangan mempelai kudus kita, Adonai Yeshua Hamasya, karena dia akan menjemput kita langsung. Jadi ada yang harus kita pahami. Kalau kita baca, ya, Yohanes 14 ayat 3, itu dikatakan, jikalau tempat itu sudah tersedia, maka aku akan datang menjemput kamu. Itu yang disampaikan oleh Adonai Yeshua Hamasya. Artinya apa? Kalau orang-orang yang sudah dibukakan, ya, rahasia-rahasia Samaim, dia akan mengerti, ya. Karena tidak ada satu manusia pun yang pernah dijemput oleh Adonai Yeshua Hamasya. Tidak ada satu manusia pun yang pernah dijemput oleh penciptanya, baik yang sudah meninggal maupun yang pernah diangkat hidup-hidup seperti Elia dan Henokh. Artinya kalau orang yang meninggal, ya, ketika dia masuk ke surga, yang menjemput dia itu malaikat, tidak pencipta. Begitu juga Henokh itu dijemput oleh malaikat, Elia dijemput oleh angin badai. Ya, jadi tidak pernah pencipta kita menjemput kita kecuali pada saat rapture. Ya, jadi Yohanes 14 ayat 3 itu sebenarnya penyingkapannya adalah Adonai Yeshua menjemput kita itu pada saat rapture. Ya, jadi kejadian satu-satunya, ya, dalam sejarah manusia maupun juga dalam sejarah Samaim, manusia dijemput oleh penciptanya hanya pada saat rapture, tidak pernah yang lain, ya. Ini yang harus kita pahami. Jadi artinya kita memiliki visi siap untuk diangkat hidup-hidup masuk ke Samaim tanpa mengalami kematian, dan kita dijemput oleh mempelai kudus kita, Adonai Yeshua Hamasya. Kita harus siap, ya, tidak boleh tidak siap. Kalau tidak siap, ya, berarti kita ketinggalan. Ya, sebagaimana yang pernah saya sampaikan, ya, kalau kita ketinggalan, ya, kita akan masuk ke yang namanya masa kesusahan besar. Ya, sahabat, lalu saya sudah sampaikan, masa kesusahan besar itu belum pernah terjadi sejak dari awal dunia sampai nanti, bahkan dikatakan tidak pernah terjadi lagi. Artinya apa? Ya, karena masa kesusahan besar ini sangat mengerikan. Kalau kita bandingkan, ya, lebih mengerikan masa kesusahan besar nanti dibandingkan zaman air bah, dibandingkan Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, Perang Hiroshima Nagasaki waktu dibom nuklir, itu tidak ada apa-apanya. Ya, pandemi yang terbesar sekalipun, ya, di abad ke-13 itu pandemi
virus Black Death ya, itu mematikan 100 juta manusia, maupun juga virus cacar ya, juga hampir 100 juta manusia mati di seluruh dunia. Virus kemarin itu tidak ada apa-apanya sebenarnya ya, hanya 15 juta yang mati di seluruh dunia. Tetapi sekarang karena ada media online, jadi jangankan bicara jutaan, satu orang saja mati di ujung dunia, seluruh dunia heboh, apalagi sampai ratusan juta. Dan nanti kesusahan besar yang mati itu 3 miliar, mencapai 3 miliar. Dan seluruh dunia ini akan hancur, ya. Sekitar 80-90% dunia ini akan hancur, ya. Tidak akan ada lagi gedung-gedung megah yang seperti yang kita lihat, tidak akan ada. Semua pohon-pohonan, tanam-tanaman ya itu akan hancur. Semua binatang-binatang, makhluk-makhluk hidup itu akan mati. Ya. Jadi jangan main-main dengan yang namanya masa kesusahan besar. Yang disebut tanda bukan berarti hanya tanda seperti kemarin. Oh, saya tidak ada tanda, tidak apa-apa, saya tidak usah ke supermarket. Saya beli warung. Kalau begitu enak, ya. Nanti satu kota besar itu hanya satu tempat untuk bisa membeli dan menjual, karena yang semuanya hancur. Jadi jangan dikira masa kesusahan itu seperti yang ya direka-reka oleh beberapa orang ya. Mereka di YouTube bilang, wah nanti kalau tidak bisa membeli menjual, kita ke kampung, kita tanam tanaman palawija yang bisa dimakan. Itu nanti sudah tidak ada lagi, hancur semua tanaman di seluruh dunia. Itulah disebut kemarin saya sampaikan, masa kesusahan ini dimulai dari masa anti Hamasiyah sampai akhir dari cawan murka. Itu mengerikan ya. Hancur semua dunia ini ya, 80% hancur. Ya, mau makan apa? Ikan saja semua sudah mati nanti di lautan. Semua makhluk hidup di laut mati. Semua pohon-pohonan, tanam-tanaman mati, hancur, kena cawan murka. Ya, gak ada yang bisa kita banggakan. Tetapi itulah kenyataannya ya. Saya kemarin mendengar ya, dari mulai bulan 7 ya, bulan Juli, itu ada penglihatan yang mengatakan waktu bulan Juli ya, yang tidak di rapture itu 93%, itu bulan Juli. Agustus ya, dapat lagi penglihatan, ini orang lain lagi, bahkan beda negara. Agustus itu katanya 95% tidak di rapture. Tadi bulan Juli 93, bulan Agustus 95, dan kemarin September dikatakan 97% tidak di rapture. Bayangkan itu, setiap bulan semakin menambah orang-orang yang tidak di rapture. Karena apa? Karena setiap mendengar rapture itu semua alergi kupingnya. Apa itu? Nggak benar itu. Itu ngarang-ngarang itu. Belum tergenapi metrai keempat, di mana di situ dikatakan 1/4 manusia mati, belum tergenapi itu. Jadi itu yang menyampaikan itu seorang gembala ya. Saya dengar. Jadi dia tidak tahu apa yang disebut dengan metrai. Dia bilang metrai belum terjadi. Siapa bilang? Metrai sudah terjadi. Metrai pertama sudah terjadi sejak Adelisua naik ke Samaim. Itu sudah terjadi. Dan sekarang kita memasuki metrai kelima. Sebentar lagi kita akan masuk ke Sangkakala, lalu cawan murka. Ini yang tidak difahami ya. Karena apa? Karena tidak pernah disingkapkan. Hanya belajar-belajar saja, mengasumsikan sendiri. Kalau kita sudah ketinggalan, ya sudah. Nggak bisa kita mau teriak-teriak apapun nama rapture itu sudah dekat. Beda ya, kalau dulu ada yang mengatakan 2012, bahkan ada sebelumnya 1844. Itu semua penglihatan-penglihatan 1-2 orang. Kalau sekarang ribuan penglihatan di seluruh dunia. Itu bukan kebetulan, ya. Itu sudah dirancangkan oleh Adonisua. Supaya apa? Supaya manusia bersiap-siap. Tetapi itu pun manusia tidak bersiap-siap. Maka tadi saya bilang, bulan Juli dibukakan 93% orang tidak di rapture. Bulan Agustus 95%. Bulan September 97% tidak di rapture. Berarti nanti bulan Oktober kalau ini misalnya tertunda lagi, berarti
99% orang tidak di rapture. Jadi tiap bulan 2% itu tidak percaya. Bahkan juga mungkin bulan November kalau tidak terjadi berarti tidak ada yang di rapture. Hanya maksudnya tidak sampai mungkin 0,00001%. Ya, itulah saya bilang hanya ratusan orang dari 8,5 miliar sekarang ya usia di muka bumi ini jumlahnya. Bayangkan 8,5 yang di rapture cuma beberapa ratus orang. Bahkan kemarin juga ada penglihatan ya. Dia melihat ada 400 orang yang di rapture. Seluruh dunia itu 400. Bahkan sebelumnya dia melihat 25 orang. Wah, semua protes. Wah, itu bohong itu. Tuhan tidak sekejam itu, katanya. Wah, hebat ya. Tuhan itu maha pengasih, maha penyayang, betul. Tetapi manusianya tidak mengasihi Tuhannya, meremehkan Tuhannya, karena tidak tahu cara mengasihi. Jadi ini yang tidak dipahami oleh manusia-manusia di muka bumi ini. Itulah visi dan misi kita, pelayanan kita, YRH Ministry. Kita akan masuk ke Dafar Elohim, judulnya Countdown 10 hari menuju perayaan Hari Raya Sangkakala pada 1 Tisri tahun 5786. Mempelai Indonesia Masia, kita bangkit berdiri. Kita baca Dafar Elohim di kitab Imamat 23 ayat 23 sampai 24. Berfirmanlah Yahweh kepada Musa dengan mengatakan, berbicaralah kepada Bani Israel dengan mengatakan dalam bulan ke-7 pada tanggal 1 bulan itu haruslah itu menjadi sabat bagimu, suatu peringatan peniupan nafiri, suatu pertemuan kudus. 1 Tesalonika 4 ayat 16 sampai 17. Sebab dengan suatu seruan, dengan suara penghulu malaikat dan dengan sangkakala Elohim, dia akan turun dari surga, dan orang-orang yang mati dalam Hamasyah, mereka akan pertama-tama bangkit. Kemudian kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan-awan ke dalam pertemuan Tuhan di angkasa, dan demikianlah kita akan senantiasa berada bersama Tuhan. Matius 5 ayat 17 sampai 18. Janganlah mengira bahwa aku datang untuk membatalkan Torah atau kitab para nabi. Aku datang tidak untuk membatalkan, melainkan untuk menggenapinya. Sebab sesungguhnya aku berkata kepadamu, sampai langit dan bumi berlalu, satu iota atau satu kelai pun dari Torah sekali-kali tidak akan lenyap sampai segala sesuatu terjadi. Haleluya, amin. Itulah Dafar Elohim yang kita baca ya. Jadi artinya ayat-ayat yang kita baca ini sedang digenapi di saat ini. Makanya tadi di Matius 5 ayat 17 sampai 18 ya, kedatangan Adonai Yeshua Mashiach itu ya, sejak dari 2000 tahun yang lalu sampai sekarang itu dia untuk menggenapi Torah atau Taurat ya. Kenapa? Itulah artinya dia datang. Semua penggenapannya itu sedang berlangsung. Salah satunya adalah kedatangannya menggenapi 7 hari raya besar. Sebenarnya nama Yeshua pun itu nama penggenapan. Bapa Yahweh itu dia tidak sembarangan memberi nama. Ya, makanya waktu dia memerintahkan malaikat Gabriel berbicara kepada Maria dalam bahasa Ibrani, bukan dalam bahasa lain. Yeshua itu Yotsin Waw Ayin, penggenapan dari nama Yahweh. Yod-He Waw-He. Yahweh itu artinya lihat paku, lihat tangan. Belum digenapi. Digenapi dengan Yeshua. Yotsin Waw Ayin, lihat paku, hancurkan tangan. Artinya apa? Lihat yang disalib, itu artinya Yeshua. Nama lain tidak ada artinya. Saya sampaikan, tidak ada artinya. Coba artikan sendiri. Selidiki dari bahasa aslinya. Saya sudah menyelidikinya. Seperti saya bilang, saya seorang pengajar. Ya, dulu saya tidak mau tahu. Dulu saya hanya beranggapan itu terjemahan. Ya, tetapi terjemahan pun sekarang saya baru mengerti. Kok ini
ahli-ahli teologi kok tidak pernah membahas ini, nama ini, karena nama itu penting. Kenapa? Karena Satan pun, ya setan atau iblis atau apapun namanya, mereka itu adalah malaikat tahta yang jatuh. Ya, kalau kita pernah mendengar namanya Lucifer, itulah malaikat tahta. Ya, dia kelompok kerubin yang sehari-harinya, ya ketika mereka di tahta, mereka itu melihat Elohim, melihat pencipta. Dan saat ini mereka dibuang, ya waktu itu dibuang. Ya kalau kita baca ya di Yesaya 14 itu ya, Helal bin Sahar katanya, itu ya seperti Lucifer, yang lain-lain ya. Banyak ya, jadi sebenarnya nama sesembahan yang disembah oleh manusia itu, semua rata-rata itu nama dari kelompok kerubim yang jatuh, fallen angel. Kita bisa cek kok, kita bisa uji setiap nama itu dari bahasa aslinya ya. Justru karena mereka jatuh ke dunia inilah, maka kita mengetahui namanya, arti namanya. Sementara kerubim yang masih disamain, atau serafim yang masih disamain di surga, itu kita tidak tahu namanya. Dan justru yang di bumi ini kita tahu. Ya. Tetapi itu pun sebenarnya masih diampuni. Ya, Markus 3:28, menghujat anak manusia sebanyak-banyaknya masih diampuni. Ya, menghujat Elohim atau menghujat Yesua itu masih diampuni. Karena sekarang masih di masa anugerah. Tetapi ketika rapture sudah terjadi, masa anugerah itu sudah tidak ada lagi. Ya, maka kita baca, sampai 3 miliar manusia mati, dibinasakan. Karena apa? Bahkan dikatakan, sekalipun manusia ini mengalami bencana-bencana, dikatakan mereka tetap menghujat nama Elohim. Makanya saya selalu mengatakan, kita tidak pernah mendengar ada orang menghujat ya. Maksudnya mengatakan begini, Tuhan kau tidak benar, Roh Kudus engkau kurang ajar. Ada nggak orang ngomong begitu? Tidak ada. Tetapi yang disebut menghujat adalah mereka memanggil nama sesembahannya. Itulah yang disebut dengan menghujat. Karena nama sesembahannya itu artinya tuh menghina Bapa Yahweh, menghina Adonisua. Itu sebenarnya. Makanya yang diselamatkan sangat sedikit. Yang bisa masuk ke surga sangat sedikit. Tahun 88 saya diperlihatkan neraka. Itu miliaran orang ada di neraka. Yang di surga itu sangat sedikit. Nggak ada kita lihat kerumunan di surga, tidak ada. Hanya beberapa orang kita bertemu, nggak ada. Ya sedikit, yang di surga itu sedikit. Di neraka itu banyak sekali. Bahkan melalui pikiran kita saja kita memikirkan yang salah, yang tidak benar, itu dibinasakan, nggak main-main ya. Makanya Adonisua kan pernah berfirman, jikalau engkau melihat seorang wanita atau laki-laki melalui pikiranmu saja engkau menginginkan dia, itu sudah berdosa. Kalau tidak diampuni, engkau masuk ke alam maut, engkau masuk ke neraka. Itu baru melalui pikiran. Kalau melalui Torah, harus ada saksi dua. Begitu ada saksi melihat engkau melakukan perbuatan dosa, maka engkau dihukum mati. Ya, itu Torah. Makanya disempurnakan oleh Adonisua melalui itulah hukum kasih. Jadi hukum kasih itu tidak main-main. Orang banyak meremehkan hukum kasih. Wah, Tuhan tuh kasih kok. Tuhan mengerti. Apa yang saya lakukan Tuhan mengerti. Dia mengerti kok. Dia tahu kelemahan saya. Dia memakluminya. Gak ada seperti itu ya. Gak ada. Tuhan itu memaklumi dosa manusia, tidak ada. Ya, jangan main-main ya. Bapak Ibu mempelajari Indonesia Mesia maupun mendengarkannya, nggak ada versi-versi seperti itu, nggak ada. Dosa tetap dosa, ya. Begitu kita melakukannya, kalau tidak diampuni, tidak dihapus dosa itu, tidak dikuduskan kita, ya kita akan masuk ke alam maut, ya. Jadi bukan cuma sekedar tidak di rapture, tetapi masuknya ke alam maut. Jadi tidak main-main ya. Coba kita baca dulu ya rangkumannya ya. Daftar Elohim di atas dikatakan bahwa Bapa Yahweh itu menetapkan 7 hari raya besar kepada Bani Israel, dan hari raya Sangkakala diperingati setiap tanggal 1 bulan ke-7. Tadi sudah disampaikan, itu disebut bulan Tisri.
dan disitulah ada pertemuan kudus ya. Makanya tadi kita baca ya, tanggal 1 Tisri namanya. Kalau tahun 5786 itu tahun penanggalan Ibrani. Meskipun sebenarnya penanggalan Ibrani ini kurang tepat ya, karena Hose bin Halafta itu dia mengambil patokan itu tahun 3761 sebagai awal penciptaan ya. Tidak tepat sebenarnya. Kalau kita mau hitung dari awal penciptaan ya, itu sebenarnya 7 hari tambah sekarang sebenarnya sudah tahun 12.000 ya. Jadi tidak tepat sebenarnya ya, Hose bin Halafta. Tetapi meskipun begitu ya, 5786 ini itu ada nubuatannya oleh Raja Salomo. Bayangkan itu, di masa Salomo aja dikatakan ya, kedatangan anak manusia itu ya setelah disingkapkan itu tahun 5786. Besok 1 Tisri itu jatuh di tanggal 23 September tahun 2025. Itu masuk ke 1 Tisri, atau kalau orang Israel merayakannya atau memasukinya itu di tanggal 22 September jam 6 sore lewat 1 menit itu sudah masuk ke 1 Tisri. Dari 29 Elul masuk ke 1 Tisri. Itulah yang disebut dengan Hari Raya Sangkakala. Dan mereka merayakannya selama 7 hari. Dan setelah itu dilanjutkan lagi dengan Hari Raya Yom Kippur pada tanggal 10 Tisri, Hari Raya Pendamaian. 2 hari raya inilah yang belum digenapi oleh Adonai Yeshua HaMashiach. Kalau 5 yang lainnya sudah digenapi. Plus 1 ya, kenaikan Adonai Yeshua HaMashiach ke Samai. Jadi harus kita pahami ya, yang disebut penggenapan itu adalah minimum yang tergenapi. Ya, karena banyak penyembah Bapa Yahweh itu merendahkan yang namanya kenaikan Adonai Yeshua HaMashiach ke Samai. Karena tidak ada di Torah kenaikannya ke Samai setelah 40 hari dia bangkit. Coba perhatikan ya, penyembah-penyembah Bapa Yahweh. Pernahkah engkau merayakan kenaikan Adonai Yeshua HaMashiach ke Samai? Meskipun kau sudah 30 tahun kau menyembah Bapa Yahweh, tidak pernah. Saya sampaikan, tidak pernah engkau merayakan, karena disitulah iman kita. Kenaikan Adonai Yeshua ke Samai itulah iman kita. Makanya ada firman mengatakan, sia-sialah imanmu kalau Yeshua itu tidak dibangkitkan. Sia-sialah imanmu kalau Yeshua itu tidak naik ke surga. Engkau saja tidak pernah merayakannya naik ke surga. Apa artinya? Berarti engkau tidak percaya sebenarnya Adonai Yeshua HaMashiach itu sudah menggenapi Torah. Ya, tetapi ini pun ya, makanya kenapa sedikit yang di-rapture, mengabaikan, merendahkan. Makanya saya bilang 1 Maret saya bermimpi. Saya bertemu dengan rombongan malaikat yang begitu banyak. Tadinya saya pikir ini rombongan malaikat mau kemana. Lalu berpapasan dengan saya. Lalu dia bilang, Henry, kamu merayakan kenaikan Adonai Yeshua ke Samai enggak? Saya bilang tidak. Kami hanya merayakan 7 hari raya besar yang tertulis di dalam Imamat 23. Saya ngomong begitu sama rombongan malaikat ini. Habis ngomong begitu, dia langsung pergi saja begitu. Ya, biasanya dia mengucapkan kata-kata perpisahan, misalnya ya, engkau akan dijemput oleh Adonai Yeshua ya, waktu itu ke tempat Bapa Yahweh. Pokoknya adalah yang namanya kata-kata perpisahan ya sebelum ini, tapi ini tidak. Karena setelah saya terjaga, saya baru menyadari, iya ya, kami tidak pernah merayakan kenaikan Adonai Yeshua HaMashiach ke Samai, dan ini merupakan teguran. Dan puji Bapa Yahweh-nya, karena kita kantor pusat kita di Samai, jadi kita bisa langsung melakukan perubahan. Ya. Dan sejak tahun 2025 ini, semua penggenapan 7 hari raya besar, ya, itu kita lakukan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Adonai Yeshua HaMashiach kepada saya. Ya, kalau tahun 2024 kami masih melakukan
perayaan-perayaan di 7 hari raya besar tanpa melibatkan Adonis Wamasia secara langsung. Ya, makanya saya selalu bilang kan, kalau dulu tidak pernah kami mengucapkan selamat kelahiran Adonis Wa, selalu mengatakan selamat hari raya Pondok Daun, Yom Sukot. Tidak ada Adonis Wa-nya. Pesah juga begitu, selamat Pesah. Tidak ada Adonis Wa-nya. Tidak ada kematian Adonis Wa-nya di situ. Kebangkitannya selalu berubah-ubah. Setiap buah sulung dia bangkit. Buah sulungnya berubah-ubah, maka bangkitnya berubah-ubah. Padahal dia mati 3 hari 3 malam dikubur dan dia bangkit setelah itu. Ya, tetapi penyembah Bapak Yahweh tidak. Bisa 6 hari dia bangkit, bisa 8 hari. Tahun ini 8 hari dia bangkit. Kira-kira masuk akal nggak itu? Pakai logikamu. Kalau kamu di rapture, engkau harus buat semuanya. Kalau nggak mungkin kau di rapture. Ya, saya sampaikan. Lebih bagus gembalamu tidak usah di rapture daripada engkau tidak di rapture. Ya, karena gembalamu itu tidak pernah disingkapkan apa-apa. Ya, seperti saya bilang, saya baru seumur jagung mengenal nama Bapak Yahweh Yeshua HaMashiach Ruach Kodes. Seumur jagung. YRH Ministry baru berdiri 1,5 tahun. Makanya ada khotbah saya mengenai YRH Ministry ini umurnya hanya sampai 2 tahun atau sampai rapture. Ya, coba lihat, kalau tidak percaya, ada khotbah saya kalau tidak salah tahun lalu itu. Ya, saya mengatakan YRH Ministry didirikan hanya 2 tahun sampai rapture. Padahal saya waktu itu membuat khotbah itu tidak pernah terpikirkan kedatangan Adonis Wa itu ternyata lebih cepat daripada yang saya duga. Ya, itu ya Bapak Ibu ya, membantu Indonesia yang mau mendengarkannya, ada khotbah saya seperti itu. Ya. Lalu rangkuman berikutnya dikatakan, ketika sangkakala Elohim dibunyikan, maka Elohim turun dari Samaim, dan yang mati dalam Hamasya akan lebih dahulu dibangkitkan, yang hidup akan diangkat atau di rapture dalam awan kemuliaannya. Nah, peristiwa rapture inilah yang sedang kita nantikan saat ini. Ya, artinya apa? Ya, saat ini seluruh dunia, ribuan orang, bahkan mungkin lebih dari 10.000 orang, diberi penglihatan mengenai rapture. Ini bukan kebetulan, ya, tidak ada yang kebetulan sampai ribuan orang diberi penglihatan yang sama. Tidak ada kebetulan. Kalau kebetulan itu ya untuk 1-2 orang. Tetapi itu biasanya orang-orang yang sama-sama ini. Mungkin dia berteman, mungkin dia bersaudara. Tetapi ini ribuan dari seluruh dunia. Beda bangsa, beda agama lagi, beda kepercayaan. Diberi penglihatan yang sama. Ini bukan kebetulan, ya. Bahkan tadi saya bilang, bulan Juli 93% tertinggal, bulan Agustus naik 95% tertinggal, bulan September naik jadi 97% tertinggal. Artinya apa? Makanya ada firman mengatakan, jikalau waktunya tidak dipersingkat, diperpendek, maka tidak ada satupun yang selamat. Itu ada firman. Artinya apa? Sekalipun diberitahu rapture itu terjadi kapan, tetap manusia ini tidak mau tahu. Seolah-olah hidup di dunia ini lebih enak daripada hidup di Samaim. Mereka tidak pernah berpikir yang namanya kesusahan besar. Ya paling kayak kemarin aja ekonomi, ya paling nanti kurs ini terhadap dolar ya melemah. Ya mungkin misalnya harga telur bisa naik, harga ayam naik. Bukan seperti itu saja ya yang namanya kesusahan besar. Seperti saya bilang tadi. Ya, kalau sudah kesusahan besar, ya itu lebih hebat daripada yang namanya air bah, lebih hebat daripada yang perang dunia pertama kedua, dan semua ya masa-masa sulit di dunia ini itu lebih parah lagi nanti kesusahan besar. Nggak bisa engkau mengawet-ngawetkan makanan, nggak bisa, karena rumahmu juga nanti hancur, semua hancur, ya kena bom-bom nuklir. Makanya saya bilang, Hiroshima Nagasaki itu baru 1 bom nuklir kecil.
ya sudah menghancurkan seluruhnya, termasuk kena radiasi. Di dunia ini hampir 100.000 bom nuklir. Kalau itu semua diterbangkan, dunia ini hancur berantakan. Tidak ada satupun manusia yang bisa selamat. Ya, justru itulah makanya kenapa Adonisuah mengangkat orang-orang kudusnya, mengangkat mempelai kudusnya, mengangkat orang-orang pilihannya, supaya apa? Supaya tidak mengalami yang namanya kesusahan besar. Jadi kalau ada pengajaran yang mengatakan kesusahan besar dulu baru terjadi rapture, itu tidak benar, ya. Karena kalau engkau sudah mengalami yang namanya masa-masa tadi, yang sulit tadi, engkau tidak bisa lagi berpikir jernih, ya. Engkau tidak bisa lagi memuliakan Yeyerhaehan. Kenapa? Karena makan saja nanti engkau susah, tidur saja engkau tidak bisa, apalagi nanti kena radiasi kimia, kulitmu melepuh, jalan aja nanti engkau susah, ya, karena mungkin engkau akan berjalan dengan tulangmu, ya. Kulit kita ini kalau kena radiasi kimia, ini kelihatan tulang-tulangnya, dan engkau tidak langsung mati, tidak, ya, hancur lebur dulu tubuhmu baru engkau mati, ya. Itu maka dikatakan maut nanti jauh, ya. Gak bisa langsung mati. Kalau sekarang enak, kalau kita mempertahankan kebenaran langsung istilahnya ditembak langsung mati. Kalau nanti tidak, sekalipun kau ditembak belum tentu kau mati. Ya, karena apa? Karena kematian itu jauh, ya, tidak gampang, ya. Itu ya Bapak Ibu mempelai Indonesia Malaysia maupun yang mendengarkannya. Jadi tidak gampang, ya, memasuki yang namanya kesusahan besar. Lalu kita baca rangkuman berikutnya, ya. Kita harus menyambut kedatangannya ketika dia datang menjemput kita mempelai kudusnya. Adonisuah datang ke dunia menggenapi Torah, yaitu dia menggenapi 7 hari raya. Saat ini yang belum digenapinya adalah hari raya Sangkakala. Itu hari raya kelima dan terjadinya di tanggal 1 Tisri. Dan juga hari raya pendamaian. Itu hari raya ke-6 di tanggal 10 Tisri. Dan ini berurutan penggenapannya. Artinya Adonisuah bisa datang di kedua hari raya ini. Lalu yang disebut dengan kedatangan anak manusia, ya, kita lihat, ya, kedatangan yang pertama itulah disebut dengan kelahiran Adonisuah Hamashiach sebagai bayi dan disaksikan oleh orang Majus dan para gembala di hari raya Pondok Daun atau Sukkot, ya. Makanya kenapa Adonisuah lahir di kandang domba, ya, karena apa? Karena pada hari raya Pondok Daun lah seluruh orang Israel, ya, datang ke Yerusalem, datang ke Bethlehem, ya, sehingga seluruh penginapan penuh. Ya, kalau bulan Kislew maupun juga bulan Tevet tidak ada, ya, tidak ada hari raya di situ, ya. Kalaupun ada itu hari raya lokal, ya, dan orang-orang Yahudi tidak perlu turun, ya, untuk merayakan hari raya lokal. Tetapi kalau hari raya besar seperti 7 hari raya, itu semua orang Yahudi turun dari seluruh dunia masuk ke Yerusalem. Makanya tidak ada lagi penginapan karena penuh. Itulah disebut dengan hari raya Pondok Daun. Disitulah kedatangan Adonisuah yang pertama dan dia disaksikan. Lalu dikatakan kedatangan yang kedua, ya, itulah dengan kuasa dan kemuliaan yang besar, ya. Bisa kita baca, ya. Karena pada saat kedatangan kedua ini dia nanti disaksikan oleh semua manusia di seluruh dunia. Dia akan datang di awan-awan dengan segala kemuliaannya. Dan disitulah nanti dunia akan melihat dia, ya. Kenapa? Karena disitulah nanti dia akan menghancurkan yang namanya anti Hamashiach. Sebelum memasuki kerajaan 1000 tahun, itulah kedatangan yang kedua. Tetapi beda dengan kedatangan rapture, ya, kedatangan pengangkatan, ya, atau orang bilang harpazo. Ya, kadang-kadang ada, ya, saya tidak habis pikir, ya, wah, rapture beda dengan harpazo, ya, silahkan, ya, mau beda kayak mau apa kayak, yang penting pengangkatan. Rapture itu tidak dapat dilihat oleh manusia, ya, makanya nanti akan banyak orang-orang hilang, suaminya hilang, anaknya hilang, orang tuanya hilang. Bahkan ini hanya terjadi pada kota-kota tertentu, ya. Di dunia ini kurang lebih ada 10.000 lebih kota, ya.
Yang di rapture itu hanya beberapa kota dan hanya di beberapa negara. Tidak semua negara ada yang di rapture, tidak ya. Karena ya kita tahu sendiri ya, negara-negara lain itu banyak yang tidak percaya sama Adonai Yeshua HaMashiach dan juga tidak percaya dengan penggenapannya. Dia sudah mati mencurahkan tubuh dan darahnya ya, karena ini dihina oleh manusia ya. Masa sih pencipta itu bisa mati dibunuh oleh manusia? Karena dia tidak tahu arti keselamatan. Mereka tidak tahu kenapa pencipta kita harus mengorbankan tubuh dan darahnya untuk menyelamatkan manusia, sehingga akhirnya kita direndahkan ya. Karena untuk masuk ke surga itu harus melalui tubuh dan darah Adon Yeshua, bukan melalui Brit Milad. Hati-hati ya, jangan kau sembarangan berbicara ya. Brit Milad itu perjanjian antara Bapak Abraham dengan Bapak Yahweh untuk keturunan Bapak Abraham saja. Tetapi itu pun sudah digenapi oleh tubuh dan darah Adon Yeshua ya. Jadi itu juga belum tentu ya, saya bilang belum tentu ya, masuk ke samai. Kalau di rapture tidak mungkin ya. Saya sampaikan, kalau di rapture tidak mungkin, kalau tidak mengakui tubuh dan darah Adon Yeshua ya, dan menyatu dengan tubuh dan darah Adon Yeshua. Itu tidak mungkin ya, kalau hanya di rapture tidak, tetapi masuk ke samai juga belum tentu ya. Ini harus kita pahami. Lalu apa ciri-ciri berikutnya? Setiap kedatangan Adon Yeshua ke dunia ini, atau setiap apa yang dilakukan oleh Elohim kepada manusia di dunia ini, semua selalu diberitahu kepada para nabi atau hambanya ya. Ini Amos 3:7. Coba kita lihat ya apa-apa saja. Jadi sewaktu air bah, Yahweh memberitahu Noah. Lalu waktu Bani Israel keluar dari tanah Mesir, ini juga Bapak Yahweh memberitahu kepada Mose. Begitu juga Sodom dan Gomora, itu juga diberitahu melalui Lot. Begitu juga dengan Niniwe, diberitahu melalui Yunus. Lalu mengenai kelimpahan dan kelaparan di Mesir selama 7 tahun, itu juga diberitahu melalui Yusuf. Begitu juga di zaman akhir ya, saat rapture, semua diberitahu ya. Orang selalu mengatakan Matius 24 ayat 36, Markus 13 ayat 32, tidak ada seorang pun yang tahu, anak tidak, malaikat tidak, hanya Bapa yang tahu. Itu yang selalu dipakai ya. Seperti yang saya sampaikan, Matius 24 ayat 36 sama Markus 13 ayat 32 itu belum digenapi pada saat itu. Adon Yeshua masih belum menggenapi, dia mati, dia bangkit atau naik ke surga, itu belum digenapi. Sekarang dia sudah ada di surga, dia ada di Samaim. Artinya apa? Dia adalah Bapa itu sendiri. Maka dia mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Artinya apa? Dia tahu kapan dia mau datang. Makanya dia memberitahu ke seluruh dunia saat ini. Sedangkan diberitahu saja manusia tidak di rapture ya, itu sudah diberitahu loh. Apalagi tidak diberitahu. Zamannya air bah, diberitahu nggak? Diberitahu. Cuma itu tadi diremehkan, diabaikan, makanya tidak diselamatkan. 1,5 miliar manusia di zaman Noah itu mati. Yang diselamatkan hanya 8 orang. Bani Israel keluar dari tanah Mesir, yang lahir dari Mesir sampai ke tanah perjanjian hanya 2 orang, Yosua dan Kaleb. Yang lainnya mati semua di perjalanan. Sodom dan Gomora yang selamat cuma 3, Lot dan 2 anaknya, istrinya juga tidak selamat. Nah, Niniwe ini luar biasa. Waktu Yunus menyampaikan berita dari Bapak Yahweh, Niniwe akan dihancurkan kalau tidak bertobat. Dan yang luar biasanya, Raja Niniwe pada saat itu langsung menanggapi dengan sempurna, dengan positif. Makanya Raja Niniwe itu menyuruh seluruh warganya, seluruh rakyatnya itu untuk bertobat, berkabul. Jadi Niniwe tidak dihancurkan. Makanya si Yunus ini dia kecewa. Bapak Yahweh, kenapa engkau tidak jadi hancurkan Niniwe? Dia ingin Niniwe itu dihancurkan. Padahal
Niniwe itu sudah bertobat, jadi tidak jadi dihancurkan. Ya, begitu juga kelimpahan dan kelaparan di Mesir, ya. Itu banyak yang mati, ya. Karena apa? Karena mereka tidak taat dengan apa yang disampaikan oleh Yusuf pada saat itu. Begitu juga di zaman akhir, ya. Sampai dikatakan kemarin itu September 97% tidak di-rapture. Kalau misalnya nanti September masih ditunda, pas Oktober misalnya pas pada saat hari raya pendamaian, berarti 99% tidak di-rapture. Kalau November bisa-bisa tidak ada di-rapture. Paham ya? Jadi ngeri sebenarnya. Manusia ini sombongnya minta ampun, ya. Debu dan tanah saja sudah sombong. Lalu dikatakan setiap kejadian di dunia saja diberitakan oleh Bapa Yahweh atau Elohim kepada manusia. Begitu juga dengan kedatangan Adoni Yeshua ke dunia, sejak dari kedatangan pertama itu diberitahu melalui nubuatan para nabi seperti Nabi Yesaya. Begitu juga kedatangan yang kedua maupun kedatangan khusus saat rapture, semua diberitahu. Jadi setiap kedatangan Adoni Yeshua ke dunia selalu ditandai dengan yang namanya sangkakala yang ditiup oleh malaikat Samaim. Jadi ini harus kita pahami, ya, setiap kedatangan Adoni Yeshua ke dunia itu selalu ditandai dengan sangkakala. Karena apa? Karena pencipta kita turun dari Samaim, maka itu sangkakala harus bergema. Coba kita perhatikan, kalau setiap perayaan 17 Agustus selalu dikumandangkan atau diperdengarkan tanda kebesaran, trompet ditiup untuk menyambut kedatangan presiden kita saja, ya, ketika dia mau masuk ke lapangan upacara itu dibunyikan tanda kebesaran. Begitu juga di Samaim, ketika Adoni Yeshua akan turun, ya, waktu dari pertama, ya, dia datang sebagai bayi, itu juga dikumandangkan tanda kebesaran, yaitu sangkakala. Ya, inilah yang kita sedang nantikan, tanda kebesaran yang akan dibunyikan nanti pada hari raya sangkakala. Dan seperti yang saya sampaikan, ya, ini semua penggenapannya sudah tergenapi. Tinggal kita melihat tanda, ya. Ini kemarin saya sudah sampaikan, ya. Di sini ada 4 hal yang akan kita uji. Pertama, penglihatan itu sudah tergenapi, ya. Semua manusia seluruh dunia sudah diberi penglihatan. Itulah Yoel 2 ayat 28 sampai 29. Anak-anakmu, turun-turunamu, orang-orang tuamu, orang-orang mudamu, hamba-hambamu, budak-budakmu akan diberi mimpi-mimpi dan penglihatan mengenai hari Yahweh yang besar itu. Jadi sekarang ini sedang digenapi dan sudah tergenapi, ya. Lalu penyingkapannya, ya, di dalam firman Dafar Elohim itu jelas, ya, penyingkapannya perkawinan antara Ishak dan Ribka itu tahun 2025 sebelum Masehi. Bahkan ternyata, ya, Yakub itu mengawini Rahel di umur 77 tahun. Yakub itu mengawini Rahel di umur 77 tahun. Kita tahu Israel tahun ini berusia 77 tahun. Ya, dan semua itu sudah tergenapi, ya, sebagai melalui penyingkapan firman. Lalu ada lagi namanya penyingkapan etimologi dan gematria, bahasa firman, dan tadi, ya, histori yang sebenarnya, histori yang nyata. Tinggal tanda-tanda yang disampaikan oleh Adoni Yeshua, ya, melalui penglihatan dan melalui nubuatan. Hanya ini yang tinggal kita tunggu, ya. Kalau tanda-tanda itu sudah terlihat beberapa hari sebelum rapture, itu berarti dia sudah ada di awan-awan. Ya, tinggal menunggu waktunya kita diangkat. Ya, kalau kita dalam mempelainya yang sudah ditetapkan, kita pasti diangkat. Baik pada saat kita tidur, maupun pada saat kita bekerja, maupun pada saat kita beraktivitas, kita diangkat hidup-hidup. Jadi kita bukan cuma sekedar percaya penglihatan, tidak, karena penglihatan juga ribuan kali, ya, bukan cuma 1-2 kali seperti zaman-zaman sebelumnya. Ribuan penglihatan, ya, ini harus kita pahami, ya. Jadi jangan diremehkan, jangan diabaikan. Jadi ini, ya, tadi kemarin juga saya sudah nyampaikan mengenai penyangkalan rapture, ya. Karena memang nanti setelah rapture terjadi, itu akan disangkal oleh seluruh dunia, ya. Bayangkan 8 miliar lebih manusia tidak di rapture.
ya, hanya segelintir. Artinya apa? Dunia akan menyangkal, ya, sebelum memasuki masa perusahaan besar, ya, dunia akan menyangkal rapture. Itulah kemarin melalui AI, ya, artificial intelligence. Lalu ini, ya, saya sudah pernah menyampaikan mengenai penciptaan hari pertama sampai ke-7, ya, waktu penciptaan dunia sampai perhentian di hari ke-7. Itu istilahnya itu similar, ya, dengan perjalanan Adam, ya, sampai akhir dunia. Jadi sebenarnya Adam itu waktu diusir dari Taman Eden, dari Firdaus, itulah mulai dihitung hari pertama di dunia ini, ya. Jadi artinya, makanya kalau Adam itu disebut berumur 930 tahun, itu bicara umur Adam di dunia, bukan dihitung dari penciptaan dia di hari ke-6, bukan. Kalau dari hari ke-6 umurnya sudah 2930, karena satu hari sama dengan 1000 tahun. Ya, Adam itu jatuh di hari ke-7, ya, pada saat Bapak Yahweh beristirahat. Mereka memakan buah pengetahuan yang baik dan jahat itu di hari ke-7, makanya mereka diusir. Ya, ini disingkatkan, ya, jadi nggak main-main, ya. Jadi kalau kita menghitung, ya, umur Adam itu yang 930 itu adalah umur dia di dunia, ya, jadi bukan umur dari hari ke-6. Begitu juga, ya, hari kedua itu Noah, ya, Noah itu 1656, ya, air bah itu terjadi tahun 1656. Begitu juga hari ketiga itu Abraham. Baru di hari keempat itulah Adonisua datang di hari keempat. Ini dibukakan, ya, jadi ini bukan ngarang-ngarang, ya, gak ada gunanya saya ngarang-ngarang, ya. Makanya dikatakan di Hosea 6 ayat 2, ya, selama 2 hari kita dipulihkan dan hari ketiga kita hidup bersama-sama dengan dia. Ini bicara apa 2 hari? Bicara 2000 tahun. Kita dipulihkan sejak Adonisua bangkit, ya, dari kematian. Makanya dia menggenapinya, ya. Lalu hari kelima, ya, ini pemulihan manusia, ya. Jadi selama 2000 tahun manusia dipulihkan dengan tubuh dan darah Adonisua, ya, sampai dengan sekarang. Baru memasuki rapture, ya, karena akan habis hari ke-6, ya. Karena waktu ini akan berlalu, ya. Akan ada batas waktunya, ya. Jadi tidak ada yang namanya, wah masih lama, masih 100 tahun, 200 tahun, ya. Makanya kalau orang yang mengikuti penanggalan Ibrani 5785, mereka menganggap masih 215 tahun lagi akhir hari ke-6. Ya, itu tidak benar, ya. Hari ke-6 itu tinggal 4 tahun lagi. Makanya ini waktunya sudah sangat dekat, ya. Tidak akan ditunda lagi, ya. Bahkan dipercepat. Karena seperti tadi saya bilang, setiap bulan 2%, ya, tidak percaya, setiap bulan 2%. Makanya tadi, kalau September saja sudah 97% tidak percaya dan tidak di-rapture. Begitu juga kalau Oktober, wah, tinggal 1%. November tidak ada yang diselamatkan. Ini yang harus kita pahami, ya. Nanti kalau di 1 Tisri kita akan masuki tahun yang sebenarnya 5996, ya. Baru di hari ke-7 itulah masuk ke kerajaan 1000 tahun. Dan ini juga harus kita ketahui, ya, kita jangan dipengaruhi dengan harta-harta di dunia, ya. Saya kasih tahu, ya, kalau kita mempelai nanti di rapture, maka engkau akan memimpin dunia ini bersama dengan Adonisua. Engkau akan dipercayakan untuk memimpin satu negara atau satu kerajaan, dan engkau akan menikmati semua fasilitas. Engkau akan memimpin selama 1000 tahun. Tidak ada manusia yang memimpin selama 1000 tahun, tidak ada. Ya, yang paling lama yang saya tahu, ya, memimpin kerajaan itu Ratu Elizabeth 70 tahun. Itu paling lama. Kita nanti 1000 tahun memimpin satu negara, satu kerajaan. Bayangkan itu. Itulah upah untuk orang benar. Jadi kalau engkau masih memikirkan hartamu di dunia, kalau engkau masih memikirkan hal-hal yang tidak sebanding, ya, dengan upah di kerajaan 1000 tahun,
Kasihan ya, kasihan. Sekalipun kau mungkin belum pernah ke Eropa, belum pernah ke Amerika, belum pernah kemana-mana, tetapi nanti di kerajaan 1000 tahun, engkau akan mengelilingi dunia ini ratusan kali, ribuan kali mungkin ya, muter-muter terus ya istilahnya. Jadi indah sekali ya di kerajaan 1000 tahun itu nanti ya. Jadi itu ya Bapak Ibu maupun Indonesia Malaysia maupun mendengarkannya. Jadi itu adalah hal yang luar biasa kerajaan 1000 tahun. Ya, jadi jangan meremehkan rapture ya. Ini ya penggerapan hari raya ya. Ini sudah saya sampaikan tadi. Hari pertama sampai hari ke-7 ya. Hari pertama Pesah, hari kedua roti tidak beragi, hari ketiga buah sulung, hari keempat itu Shavuot ya. Tetapi Shavuot ini bukan Roh Kudus ya, bukan pencurahan Roh Kudus. Yang sama hanya 50 harinya ya. Kalau Shavuot 50 hari setelah Pesah. Kalau Roh Kudus 50 hari setelah kebangkitan Adon Yesua ya. Ini beda ya. Jadi jangan dipengaruhi dengan pengajaran yang tidak benar. Lalu Yom Teruah, inilah nanti ya Ros Hasanah, Paul Ibrani 1 Tisri 5786. Disinilah ada kemungkinan sangkakala dari Samaim bergema dan orang-orang kudusnya diangkat. Lalu hari ke-6 itu Yom Kippur 10 Tisri, Yom Sukkot 15 Tisri. Ini kelahiran Adon Yesua nanti di 15 Tisri, itu sekitar tanggal 6-7 Oktober. Lalu ini juga saya sudah sampaikan persiapan menuju pengangkatan rapture ya, proses persiapan kita menuju rapture. Dan timeline menuju rapture ini saya sudah sampaikan ya. Jadi hari-hari kita ini sudah sangat dekat ya. Lalu kesimpulannya adalah rapture terjadi duluan baru masa kesusahan besar. Jangan engkau terpengaruh dengan masa kesusahan besar dulu ya. Karena tidak ada manusia bisa hidup di masa kesusahan besar ya. Karena itu sangat mengerikan. Bukan versi-versi aniaya-aniaya biasa ya, tidak ya. Lalu nubuatan firman Elohim. Itu peristiwa rapture diberitahukan oleh YHWH melalui satu nubuatan atau firman. Lalu yang kedua penglihatan rapture, ketiga penyingkapan firman melalui etimologi bahasa, lalu penyingkapan firman melalui gematria dan histori yang sebenarnya, lalu penyingkapan melalui tanda-tanda yang terjadi. Inilah yang kita uji ya, mulai dari nubuatan sampai penyingkapan firman melalui gematria dan histori. Ini sudah digenapi. Tinggal tanda-tandanya. Kalau tanda-tandanya juga sudah digenapi, berarti rapture pasti terjadi. Kita yang sudah mempersiapkan diri, ya pasti Adon Yesua berkenan ya akan apa yang kita sudah lakukan ya. Makanya pelayanan kita adalah ready to rapture, misi kita ya. Karena inilah yang diberitahu kepada saya ya. Hari Raya Sangkakala adalah salah satu dari 7 hari besar yang diperingati tiap tanggal 1 Tisri dan belum digenapi oleh Adon Yesua. Perayaan ini dilakukan selama 7 hari, begitu juga hari pendamaian pada tanggal nanti 10 Tisri dan juga belum digenapi. Dan ini berurutan ya. Jadi kedatangan Adon Yesua masih bisa terjadi mulai tanggal 23 September atau 22 September malam setelah jam 6 sore sampai ke tanggal 5 Oktober. Ini hari-hari ini adalah persiapan-persiapan yang luar biasa. Jangan sampai jatuh ke dalam dosa dan juga jangan tidak fokus, harus fokus dan jangan dialihkan perhatian ya. Seperti yang saya selalu sampaikan, jangan kita dialihkan perhatian dengan hal-hal yang tidak sebanding ya. Seperti tadi masalah harta itu tidak sebanding. Terus juga bicara dengan yang namanya susu coklat juga ya, bread milk itu tidak sebanding ya. Artinya apa? Ya kita ribut-ribut masalah itu sementara kita ketinggalan ya. Karena apa? Karena Adon Yesua tahu hati kita ya. Dia tahu apa yang kita pikirkan, apa yang berada di dalam hati kita. Jadi kalau kita ya sungguh-sungguh dalam Dia, maka Dia akan berkenan dengan hidup kita dan kita pasti diangkatnya ya. Itulah daftar Elohim pada kita, pada sahabat hari ini. Jangan sampai terlambat, masih ada waktu. Abba Yahweh Elohim Sebaot, Besem Adon Yesua Mashiach Wirakodes,
memberkati dan memimpin kita sampai kita semua mempelainya di rapture, masuk bersama surga kekal, Yerusalem baru. Haleluya. Amin.